إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang makhluk. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, pencipta kita. Dikarenakan Al-Khalik, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Semua kenikmatan itu ada dalam diri kita. Mulai dari nikmat sehat, mulai dari nikmat iman, mulai dari nikmat berbicara, mulai dari nikmat melihat, mulai dari nikmat berjalan. Dalam diri kita saja, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sungguh sangat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, syukur itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mengatakan di dalam salat kita, dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian hanya untuk Allah semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah sering mendengar tentang pembahasan bulan Zulhijjah. Sudah beberapa kali kita mendengarnya, mungkin minggu yang lalu atau tahun yang lalu kita sering mendengar pembahasan tentang bulan Zulhijjah. Maka tidak ada masalahnya kita untuk membahas kembali berkaitan dengan bulan Zulhijjah ini, para hadirin, dikarenakan ada dua aturan syariat langsung yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah ini. Aturan yang pertama adalah larangan untuk bermaksiat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tahu bahwasanya melanggar aturan Allah, melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, itu dilarang sepanjang waktu. Itu dilarang di setiap tempat, dimanapun kita berada, dimanapun waktu, kapanpun waktu yang kita isi, tinjauan syariatnya kita dilarang untuk melanggar aturan Allah. Akan tetapi perintah sebaliknya adalah bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunt. Berusaha menjaga ketakwaan di mana saja kita berada. Ini adalah konsep syariat, bahwasanya melanggar aturan Allah itu dilarang di setiap tempat dan di setiap waktu. Akan tetapi para hadirin, pada bulan ini, bulan Zulhijjah, ada penekanan lagi untuk tidak melanggar aturan Allah. Karena mengapa? Karena bulan ini, para hadirin semuanya, ini adalah bulan mulia. Ketika seseorang jatuh ke dalam perbuatan yang tersalah pada bulan mulia ini, maka konsekuensinya dosanya lebih besar ketimbang jatuh ke dalam dosa selain bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf. Allah Subhanahu wa taala dengan takdir kauninya menciptakan bulan itu bilangannya 12. Di antara yang 12 itu, para hadirin, ada 4 bulan suci. Bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah,
dan sekarang kita sedang berada di dalam bulan Zulhijjah. Bagaimana? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat kezaliman terhadap diri kalian. Ini adalah penekanan. Ini adalah penekanan, bukan pemahamannya. Kalau dilarang di bulan Muharram, di bulan mulia ini, bulan Zulhijjah ini berbuat maksiat, berarti di selain bulan Zulhijjah boleh bermaksiat? Tidak sama sekali. Penekanan ini menunjukkan bahwasanya berbuat maksiat pada bulan ini dosanya lebih besar, dosanya berlipat di sisi Allah Ta'ala. Kita contohkan praktiknya saja. Ini ambil konsep bahwasanya berbuat maksiat di bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan yang mulia, itu dosanya, hukumannya lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Orang yang tidak salat, para hadirin, dosanya hari ini tidak sama dengan orang yang meninggalkan salat selain bulan ini. Sekali lagi, meninggalkan salat bukan boleh di selain bulan ini, tidak, tapi dosanya lebih besar. Tidak jujur kita dalam aspek kehidupan kita, itu dosanya lebih besar daripada enggak jujur pada bulan selain ini. Dan praktekkan konsep ini, bahwasanya bermaksiat kepada Allah Ta'ala pada bulan yang mulia itu dosanya lebih besar. Di dalam ayat dikatakan, para hadirin, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Sejatinya kalau kita lihat secara teks ayatnya, tidak ada manusia yang berakal yang mau menzalimi dirinya, tidak akan mau dia. Akan tetapi maksudnya adalah pelanggaran kita terhadap syariat Allah, pelanggaran kita terhadap aturan-aturan Allah, itu sejatinya kita telah menzalimi diri kita. Pelanggaran yang kita lakukan terhadap aturan Allah sebenarnya adalah kita menzalimi diri kita. Kenapa? Karena setiap kesalahan yang kita perbuat itu terancam dosanya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asaa fa'alaiha." Barang siapa yang berbuat keburukan, itu dia sendiri yang menimpanya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Dosa itu ditanggung oleh masing-masing pribadi. "Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid." Ketika Allah mengazab hambanya, itu bukan dikarenakan Allah zalim, bukan, dikarenakan kita yang zalim. Bagaimana bentuk menzalimi diri kita? Yaitu kita langgar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih pada bulan suci ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bentuk kezaliman kita tentunya kita adalah diinformasikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, makhluk yang sering berbuat kesalahan. Untuk mewujudkan takwa di setiap tempat itu berat. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian dimanapun berada, sungguh itu berat, para hadirin. Oleh karenanya ada solusinya. Setelahnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka kau ikutilah keburukanmu tersebut dengan amalan-amalan soleh. Maka niscaya amalan-amalan soleh tersebut bisa menghapus amalan-amalan keburukanmu. Salah satu amalan yang paling besar yang bisa menghapus kesalahan kita, yang bisa memutihkan buku kita, adalah istighfar dan taubat. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahanmu tersebut, jelas kita salah. Dengan apa? Dengan amalan al-mahiyat, yaitu yang bisa menghapus. Salah satu amalan yang bisa menghapus apapun jenis dosa yang kita perbuat adalah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istighfar dan taubat. Itu yang pertama, para hadirin. Berkaitan dengan bulan yang mulia ini, larangan keras
untuk bermaksiat kepada Allah. Kalaupun kita lalai, maka hapuslah kesalahan kita tersebut dengan amalan-amalan yang soleh yang lainnya. Yang kedua, berkaitan dengan bulan Zulhijjah ini para hadirin, aturan syariatnya adalah bulan ini pahala kebaikan itu Allah lipat gandakan. Sebagaimana pahala dosa dari melanggar aturan Allah sangat besar, begitu juga pahala kebaikan yang kita kerjakan terlebih di hari 10 bulan Zulhijjah ini sungguh luar biasa. Baca Al-Quran kita hari ini pahalanya di sisi Allah enggak sama dengan baca Al-Quran selain bulan ini. Sujud kita sekarang ini di sisi Allah lebih tinggi pahalanya di selain bulan ini. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang mulia. Ketika ibadah itu mulia, kita kerjakan di bulan yang mulia, maka mulia ketemu mulia, maka pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ashar," yakni asyrul Dzulhijjah. Tidak ada amalan, enggak ada amalan sedikit pun yang lebih Allah cintai kita kerjakan kecuali di bulan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Sehingga para ulama mengatakan hari yang paling mulia di sisi Allah adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Malam yang paling mulia itu adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan. Sedangkan hari yang paling mulia ya hari ini. Sisa mungkin beberapa hari lagi para hadirin. Oleh karenanya, mari kita isi sisa-sisa hari yang menuju angka 10 ini dengan berbagai macam amalan kebaikan. Apapun amalan kebaikan yang kita lakukan, pahalanya di sisi Allah lebih besar para hadirin. Itu secara umum, apapun amalannya yang kita lakukan, jujur kita, senyum kita, sedekah kita, apapun yang lain, yang penting itu amal soleh, lebih Allah cintai dan pahalanya sungguh sangat luar biasa. Adapun amalan secara khususnya para hadirin adalah berpuasa. Berpuasa ini dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah, yang diistilahkan dengan hari Arafah. Barang siapa yang sanggup berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka alhamdulillah kerjakanlah. Tapi kalau seandainya enggak sanggup untuk berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, minimal para hadirin semuanya jangan lupa untuk berpuasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, yaitu puasa di hari Arafah. Kita usahakan diri kita. Meskipun betul hukum puasa ini sunnah, enggak ada puasa yang wajib kecuali puasa Ramadan. Akan tetapi meskipun dia sunnah para hadirin, usahakan diri kita. Karena mengapa? Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Berpuasanya kalian pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah, saya berharap kepada Allah, ayyukaffiras sanata allati qablahu, bisa menghapuskan dosa-dosa kita tahun yang lalu, wa yukaffiras sanata allati ba'dahu, dan menghapuskan dosa tahun berikutnya. Jadi kita berpuasa 12 jam para hadirin di tanggal 9 Arafah, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Allah memberikan karunia yang sangat besar. 2 tahun, 1 tahun belakangan Allah ampuni, 1 tahun berikutnya juga pun Allah ampuni. Para hadirin, siapa di antara kita yang tidak mau untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala? Ini adalah peluang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas rahmatnya para hadirin memberikan berbagai macam peluang agar dosa kita ini diampuni. Tinggal di kitanya mau atau enggak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan peluang untuk dosa kita terampuni. Istighfar.
Allah memberikan peluang dengan cara taubat. Allah memberikan peluang dengan cara amalan-amalan yang lain, salah satunya puasa. Di tanggal 9 ini tinggal di kitanya, mau enggak kita untuk mendapatkan peluang ini. Karena kita para hadirin tidak mengetahui di peluang mana dosa kita Allah kukurkan. Kita enggak akan tahu. Semakin banyak kita mengerjakan peluang untuk diampuni dosa, maka semakin besar peluang kita, dosa kita diampuni. Istighfar kita kemarin belum bisa memastikan dosa kita terampuni, belum bisa. Istighfar kita tadi juga belum bisa. Kita enggak tahu di peluang mana. Dan semoga di peluang puasa kita ini, di tanggal 9 ini, dosa kita dikukurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para hadirin, usahakanlah untuk berpuasa di tanggal 9 ini. Meskipun hukumnya sunnah, tetap usahakan, karena ganjarannya yang sangat besar, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun belakangan dan 1 tahun berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat anak kita, harta kita tuh enggak memberikan manfaat kecuali orang yang datang dengan hati yang suci. Bagaimana mendapatkan hati yang suci para hadirin? Tentunya dosa-dosa tersebut diampuni. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang dianjurkan juga di hari-hari ini adalah memperbanyak bertakbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini startnya ini para hadirin, takbir ini sejatinya sudah dimulai semenjak tanggal 1 bulan Zulhijjah. Karena takbir pada bulan Zulhijjah ini ada 2 bentuk. Ada yang namanya takbir sifatnya mutlak, dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, baik kita di toko kita, di pasar, dimanapun, di rumah, di masjid, kapanpun siang malam, kita dianjurkan untuk bertakbir dalam rangka mengagungkan hari-hari ini. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yaitu tidak ada ilah Allah yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah. Tidak ada jenis ibadah pun yang kita kerjakan kecuali itu lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, sembelihanku yang akan kita kerjakan tanggal 10 itu kita arahkan alamatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallahu luhumaha, Allah tu enggak butuh dagingnya para hadirin. Akan tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita menyembelih. Oleh karenanya ini adalah hari-hari bertakbir yang disebut dengan istilah at-takbirul mutlak. Yang kedua, ada namanya at-takbirul muqayyad, yaitu kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu waktunya dikhususkan. Kapan itu waktunya dikhususkan? Ketika tanggal 9 bulan Zulhijjah setelah subuh sampai hari tasyrik, yaitu 13. Pelaksanaannya yaitu kita ucapkan setelah salat fardu berjamaah masing-masing, yaitu setelah kita mengucapkan astaghfirullah 3 kali, kemudian kita mengatakan Allahumma antas salam, dan setelahnya baru kita bertakbir di setiap solat wajib, bukan solat sunnah. Solat sunnah tidak. Karena apa? Karena jenis takbirnya ini adalah muqayyad, dibatasi oleh tempat dan waktu, yaitu waktunya yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 13, tempatnya setelah solat fardu.
bukan solat sunnah. Jadi setelah solat fardu kita bertakbir, setelah mengucapkan astagfirullah 3 kali, dan setelah Allahumma antas salam baru kita bertakbir. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amalan yang selanjutnya adalah bertakbir ketika menyembelih. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada 2 poin berkaitan dengan menyembelih. Yang pertama, mengucapkan bismillah. Bismillah ini hukumnya wajib. Ketika kita menyembelih, bismillah artinya kita minta pertolongan kepada Allah. Bismillah ya Allah, dengan pertolonganmu aku menyembelih. Karena apa kaum muslimin? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuat, Allah maha sanggup. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang gampang kecuali apa yang Engkau gampangkan. Kalau tidak, kita tidak menyerahkan kepada zat yang maha kuat, kepada zat yang maha kuasa, urusan kita akan berantakan. Oleh karenanya para hadirin, ketika kita mulai menyembelih, serahkanlah urusan kita kepada Allah yang maha kuat. Bismillah, dan hukumnya wajib. Dan kalau seandainya bismillah ini lupa, Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan kau makan daging yang tidak disebutkan bismillah untuknya. Adapun takbir para hadirin, ketika kita bilang bismillah Allahu akbar, maka Allahu akbar setelah bismillah ini hukumnya sunnah untuk mensyiarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para hadirin, khutbah yang singkat ini berkaitan dengan sedikit pembahasan fikih berkaitan dengan Zulhijjah, semoga bisa kita dapatkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.